Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan emosi kita pada hari ini, yaitu di negara dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi, Dewan ini akan melegalkan vigilante. Kami selaku tim pro amat sangat setuju dengan emosi tersebut. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Karena di negara dengan kejahatan yang sangat tinggi, tingkat kriminalitas seperti pencurian, perampokan, penyelundupan barang terlarang, hingga perdagangan manusia sangat marak. Hal ini mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi, mencegah, dan menanggulangi tindak kriminal tersebut. Dan hal ini juga menjadi tanda lemahnya hukum negara tersebut. Dan hal ini dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan mengakibatkan ketidakstabilan politik serta sosial dalam negara tersebut. Dewan Juri yang terhormat, dalam menganalisis masalah ini, kita dapat mengambil 4 aspek utama. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial. Dan yang terakhir, aspek keamanan. Yang pertama, dari aspek politik. Dengan kondisi tingkat kejahatan yang sangat tinggi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hal ini disebabkan oleh lemahnya kondisi negara, ketidakmampuannya pemerintah dalam menanggulangi tindak kriminal, dalam mengatasinya, dalam menindaklanjutinya secara hukum. Hukum negara tersebut lemah karena tidak efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan di negara tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik serta sosial dalam negara tersebut, dan hal ini bahkan bisa dimanfaatkan oleh partai oposisi dari negara tersebut untuk mengatakan bahwa pemerintahan sedang berlangsung tidak kompeten dan bahkan melaksanakan kudeta terhadap pemerintahan tersebut, yang mana hal ini tidak merupakan solusi, melainkan merupakan sebuah awal dari konflik dan juga kekacauan yang lebih panjang. Yang kedua, dari aspek ekonomi. Tindakan kriminalitas yang sangat tinggi ini dapat menyebabkan perekonomian negara tersebut menjadi terhambat. Mengapa demikian? Karena yang pertama, dari investor asing, mereka akan enggan dan berhenti untuk berinvestasi di negara tersebut. Karena mereka menganggap bahwa negara tersebut tidak aman dan juga tidak kompeten untuk dijadikan sebuah tempat berinvestasi, sehingga pendapatan negara melalui perusahaan swasta maupun negeri menjadi berkurang, dan hal ini akan mengakibatkan turunnya pendapatan negara secara berkeberlanjutan. Dan hal ini juga akan berimbas pada ekonomi mikro masyarakat, karena keamanan dan kestabilan sosial masyarakat menjadi berkurang, maka pendapatan mereka melalui aspek ekonomi mikro juga akan menurun. Dan hal ini juga akan berimbas pada perekonomian negara secara keseluruhan nantinya. Aspek yang ketiga, yaitu aspek sosial. Dengan tingginya tingkat kriminalitas dalam masyarakat, hal ini mengakibatkan keamanan masyarakat semakin menurun, kerusuhan, serta toleransi yang semakin berkurang dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan kondisi masyarakat semakin tidak kondusif, serta perilaku kejahatan menjadi semakin banyak muncul di mana-mana, seiring dengan semakin maraknya pula tindakan tersebut, sehingga banyak orang-orang yang menjadi menormalisasikan hal tersebut, dan mereka menjadi ikut melakukan hal tersebut. Dan terakhir dari aspek keamanan, ini berkorelasi dengan aspek yang ketiga, yaitu dengan tingginya tingkat kejahatan. Hal ini juga tentunya akan berhubungan secara langsung dengan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Karena tindakan seperti perampokan, pencurian, penculikan hingga perdagangan manusia, hal ini semuanya berhubungan dengan keamanan masyarakat. Sehingga dengan tingginya tingkat kejahatan seperti ini, keamanan masyarakat menjadi tidak lagi terjamin. Kemudian, kita menyimpulkan Dewan Juri terhormat, dari kejadian yang di atas, kami selaku tim pro amat sangat menyetujui legalisasi dari tindakan vigilante, yaitu tindakan seseorang yang tidak terikat dari lembaga pemerintahan secara resmi melakukan tindakan pengamanan, tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Hal ini merupakan awal dari kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah yang sangat baik, dan hal ini bisa menjadi sebuah solusi dari tindakan kejahatan semakin meningkat dan merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat dan pemerintah untuk saling berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini. Kemudian Dewan Juri terhormat, terkait dengan bagaimana caranya. Pertama-tama, tentu pemerintah perlu melegalisasi hal ini, memberi ruang bagi masyarakat yang berinisiatif untuk membasmi kejahatan itu. Kemudian pemerintah juga perlu mempertegas hukum-hukum terkait dengan kejahatan yang berlaku. Hal ini agar praktik vigilante tepat sasaran dan tepat guna. Kemudian, pemerintah juga perlu mengkampanyekan masalah-masalah yang ada agar masyarakat menjadi aware dan juga bekerja sama untuk dapat menekan tindakan kejahatan tersebut, sehingga dapat menjadi lebih mudah bagi pemerintah, vigilante, dan masyarakat untuk dapat menekan tindakan tersebut. Kemudian pemerintah juga perlu mengkampanyekan norma-norma sosial yang tepat dan baik, sehingga masyarakat dapat mendidik anak-anak mereka serta menanamkan dalam masyarakat bahwa hal-hal tersebut adalah hal yang benar dan tindakan kejahatan adalah hal yang salah, sehingga hal ini pada masa yang akan datang akan semakin menurunkan tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, hal yang tidak kalah penting, pemerintah juga perlu untuk berkolaborasi secara aktif dengan para vigilante agar
tindakan penurunan atau tindakan preventif dari pelaku kejahatan ini bisa dapat jadi secara lebih efektif. Demikian yang terhormat. Kemudian, jika ada vigilante yang melenceng, maka pemerintah juga perlu menerbitkan aturan agar aparat pemerintah juga vigilante dapat mencegah vigilante tersebut dari melaksanakan aktivitas melencengnya tersebut, sehingga bisa dapat dicegah dan dapat diatasi sebelum hal tersebut menjadi masalah yang lebih besar. Kerjasama antara pemerintah dan juga vigilante juga perlu diaktifkan, sehingga pemerintah tidak kehilangan tanggung jawabnya dan juga terus aktif untuk menekan aktivitas kejahatan ini bersama dengan para vigilante yang juga tengah beraksi. Pemerintah juga perlu memperkuat diri dari dalam, sehingga tindakan seperti korupsi dan juga kredibilitas pemerintah dapat ditingkatkan, korupsi dapat direndahkan, dan kredibilitas pemerintah serta kinerja mereka dapat ditingkatkan. Kemudian, jika takut masyarakat ragu pada pemerintah, itu memang sebuah hal yang salah. Karena pemerintah dengan melegalisasi vigilante justru membuat komitmen mereka untuk dapat menekan tindakan kriminal, sehingga mereka berkolaborasi dengan pihak-pihak masyarakat untuk bersama-sama menekan kejahatan yang berlaku. Demikian. Nah, lantas, bagaimanakah tujuan dari legalisasi ini? Tentu saja, sesuai dengan apa yang menjadi masalah, kita ingin menekan tindakan kriminal dan kejahatan. Kemudian, ini juga akan berefek pada stabilitas negara secara politik maupun secara sosial. Hal ini akan membangun kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk mengatasi tindakan kejahatan ini. Ini juga akan melancarkan perekonomian, memperbaiki lingkungan sosial, serta kelancaran negara dalam menjalankan fungsinya, serta kelancaran hidup masyarakat secara luas. Kalau kita akan membahas secara prinsipal, hal ini merupakan suatu hal yang benar. Mengapa dengan yang terhormat? Karena pemerintah telah melegalisasi hal ini, dan hal ini juga menjadi solusi bagi masyarakat untuk dapat mengatasi masalah ini dari dalam, sehingga masyarakat dan pemerintah bisa berkolaborasi secara baik dan benar secara normal untuk mengatasi masalah ini. Secara praktikal pun ini merupakan sebuah hal yang memungkinkan. Pemerintah telah melegalisasi hal ini, telah memfasilitasi hal ini, dan telah bekerja sama dan telah menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan para vigilante ini untuk membahas kejahatan di masa yang akan datang. Sehingga secara prinsip dan praktikal ini memang sebuah hal yang benar dan sebuah hal yang tidak memiliki catatan dalam pelaksanaannya maupun secara normal. Demikianlah Dewan Juri yang terhormat. Saya, Ana Gaya, selaku pembicara pertama dari Tim Pro. Sekian, terima kasih.